Pemirsa Intens Investigasi. Geger dibalik citra sahabat sejati yang sebelumnya terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru, diduga disebutkan Nikita berakhir karena sebuah pengkhianatan. Ia membongkar rahasia gelap diduga dari mantan sahabat itu. Dalam sebuah video yang diunggahnya ke media sosial, Nikita memang sempat mention seseorang yang menurutnya bak ibu peri itu sebagai pengkhianat. Belum lagi konflik besar ini juga mengulas beberapa kehebohan, seperti diantaranya adalah soal uang, bisnis, dan permintaan mengejutkan diduga datang dari mantan sahabatnya itu. Lantas seperti apakah Nikita belak-belakan terkait hal ini? Seperti apa pula Nikita Mirzani mengungkap puncak kekecewaannya, diduga lantaran permintaan yang tak masuk akal diduga dari sahabatnya itu. Lalu, seperti apa pula Nikita Mirzani juga mengungkap sisi kelam dari persahabatan mereka, termasuk masalah uang yang katanya tak pernah sampai ke tangannya meski ia banyak membantu sosok yang ia sebut sebagai sahabat itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Istilah persahabatan bak kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Sepertinya tidak berlaku kepada persahabatan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan sosok yang diduga mantan Fitri Salhuteru. Bagaimana tidak, pernah terlihat begitu erat terutama saat Nikita menghadapi masa-masa sulitnya beberapa waktu silam. Persahabatan ini kini seolah berubah menjadi bara konflik seperti dalam rentetan unggahan video yang diunggah Nikita di akun media sosialnya. Secara belak-belakan mengungkapkan alasan pecah kongsinya dengan seseorang yang selama ini dianggap oleh banyak orang sangat dekat dengannya tersebut, Nikita tanpa tedeng aling-aling menyebutkan bahwa pertemanannya retak akibat dugaan kecurangan, masalah uang, serta perilaku yang dianggapnya tidak jujur dari sosok yang ia isyaratkan sebagai ibu peri palsu itu. Nikita memulai rentetan pernyataannya dengan sindiran tajam, menggambarkan bagaimana ia merasa dibelit oleh sosok yang kerap berpura-pura sebagai tokoh perdamaian dan persahabatan itu. Daripada banyak tanya, kenapa sih kok bisa lepas dari benar lo seperti itu? Yang katanya ibu persahabatan, perdamaian, tabayun, apose itu. Jadi selain masalah uang, dan gue merasa gue dicurangi. Nikita juga menambahkan sebenarnya konflik ini telah berlangsung lama, atau tepatnya pada akhir 2022 silam, hingga akhirnya terkuak karena dirinya yang merasa terus-menerus dirugikan. Dan bahkan salah satu momen yang menjadi titik baliknya adalah ketika ia baru keluar dari penjara dan ia mengungkapkan sosok yang ia tuduh itu memintanya untuk menyerang seorang istri dari salah satu pemilik bank ternama di Indonesia. Nikita saat itu juga menyebutkan ia merasa seperti mendapat kode dari Tuhan untuk segera menjauh dari persahabatan ini. Nikita seolah ingin menegaskan bahwa Tuhan memberinya petunjuk untuk mengakhiri hubungan tersebut demi kedamaian dan kebebasannya sendiri. Waktu awal-awal gue keluar dari penjara, dia suruh gue serang salah satu istri yang punya bank ternama, istri nomor 2 kalau nggak salah gue ingat. Padahal itu bukan masalah dia, misi dia tuh tabayunin orang, tapi dia malah nyerang itu istri nomor 2 itu. Terus tiba-tiba dia ngomong gini ke gue, nanti kalau dia nggak mau minta maaf, lu serang ya dia. Seketika dada gue kayak ditonjokin 1000 jin. Emang Allah maha baik ya. Lama-lama tuh gue terbuka, akhirnya gue lepas sampai sekarang akhirnya gue bisa beli apapun yang gue mau. Gue sekarang bisa beli rumah harga puluhan miliar, dia nggak jadi rumahnya.
Tak cukup sampai di situ, Nikita pun juga mengungkapkan bahwa selama berteman ia seringkali merasa dirugikan dalam hal bisnis oleh diduga Fitri Salhuteru itu. Menyebutkan telah banyak membantu sosok tersebut, namun apa daya ia tidak pernah mendapatkan hasil yang setimpal. Dengan nada yang semakin panas, Nikita pun bahkan menyarankan agar sosok tersebut lebih fokus pada kehidupan akhiratnya karena menurutnya sudah tak pantas lagi untuk terus berkutat dengan konflik duniawi. Nah, kalian bisa bayangin gak? Padahal gue baru menghirup udara bebas. Yang itu juga gue menghirup udara bebas karena dari usaha gue sendiri. Gak ada campur tangannya dia. Tidak ada. Bahkan dia selalu tanya gue sebelum persidangan itu mulai. Tapi gue gak pernah kasih tahu apa yang akan terjadi, info apa yang gue dapat. Tapi dia mau tahu banget. Gue udah feeling nih, kalau dia tahu entah seolah-olah dari dia nih. Padahal udah gak dari dia aja. Orang-orang bilangin dia yang bantuin. Kagak ada. Tapi biarin aja deh. Yang penting kan sekarang lambat laun orang-orang udah pada tahu. Deket itu sial tau. Sumpah gue tuh banyak banget ngebantuin dia. Apalagi soal bisnis. Gak pernah gue dapet tuh hasilnya. Gue cuman pernah dikasih 30 udah. Padahal gue dapetin miliaran. Apalagi waktu Dr. Oki franchise. Udah bikin hancur, bikin sial, pansos, maklar kasus, dan perasaan sini terus. Gak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Padahal udah tua. Ingat, gak ada yang mau minta ditolongin sama kamu. Masih dalam pernyataannya yang sama dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya, Nikita Mirzani juga melontarkan sindiran terhadap sikap sosok ini yang menurutnya kerap menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya itu. Memperingatkan juga kepada orang ini tidak menyeret teman-temannya untuk ikut menyerangnya, serta yang lebih mengejutkannya lagi, Nikita juga seolah mengingatkan publik agar berhati-hati dalam memilih teman. Karena menurutnya hubungan yang terjalin erat atau seseorang yang sudah dianggap layaknya keluarga tetap saja bisa berkhianat dan atau bermain curang, seperti dilontarkannya agaknya untuk sahabatnya Fitri Salhuteru. Kalau saya boleh kasih saran, punya keluarga kan, nah anaknya sering ditinggal kan, boro-boro masak buat anaknya, buat suaminya aja kagak pernah. Berapa kali mau cerai, gak jadi-jadi kan. Nah, rumah juga gak jadi-jadi. Fokus aja ke situ. Karena setahu saya, hidup itu maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Sampai kapan ngurusin kasus orang? Punya masalah keluarga kan? Itu aja dulu diselesaikan. Saya nih diem, bukan takut, jijik. Tapi ya sekali-sekali boleh lah. Karena annoying gitu. Lagian udah tua mau ngapain? Mendingan belikan kafan. Karena kita gak tahu meninggalnya kapan ya kan. Saya aja udah beli biar gak nyusahin orang mulu gitu. Gitu Guk. Satu lagi deh biar afdol. Terakhir ya. Ibu itu ya kalau musuhan sama orang, ibu aja yang musuhan bu. Ya nenek apa ibu. Jangan pula orang-orang di sekitar suruh ikut-ikut musuhin. Begitu, gak ada urusannya. Ya, untung saya udah sadar ya. Sadar waktu itu. Agak lama sih sadarnya, tapi ya gak apa-apa. Namanya juga pelajaran hidup ya kan. Jadi belajar bahwa orang walaupun kita sudah anggap keluarga, tetap aja berkhianat, tetap aja curang, tetap aja ngambil uang. Ya begitulah kira-kira. Ya ini juga pelajaran buat semua orang di Indonesia. Jangan terlalu percaya sama orang. Mau sedekat apapun kita, pasti nusuk dari belakang. Sementara itu seolah memang tidak ada yang menyangka persahabatan yang begitu erat dan saling memberikan dukungan bisa meluap seperti kali ini. Pasalnya sebelumnya, Fitri Salhuteru pun sempat mengungkap tak memiliki masalah dengan Nikita, apalagi menyinggung tentang konfliknya dengan sang buah hati. Seperti apa pernyataan Fitri kala itu? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Masih melanjutkan konflik yang diduga memanas antara Nikita Mirzani dengan sang sahabat. Dalam situasi yang penuh konflik itu, Fitri Salhuteru pun sempat ikut angkat bicara dan memberikan pandangan terkait konflik Nikita dengan sang buah hati saat itu. Menegaskan tidak memiliki masalah pribadi dengan Nikita, namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, yaitu Laura atau Loli, yang menurutnya telah ia anggap seperti anak sendiri. Dengan nada penuh perhatian, ia pun mengakui bahwa Loli mungkin telah membuat kesalahan, namun ia tetap melihat Loli sebagai seorang anak muda yang masih memiliki jalan panjang di depannya. Dengan suara tegas, Fitri meminta agar publik bersikap bijak. Ia mengajak masyarakat membayangkan posisi Loli yang harus menanggung beban hujatan se-Indonesia. Fitri seolah ingin menyampaikan bahwa di balik segala kritik, Loli tetaplah seorang anak yang sedang mencari arah hidup. Nah, ini saya sebetulnya saya dari pertama nih, kalau kalian ingat, ini terutama ya, kalau ingin menanyakan tentang anak, saya tidak mau menjawab. Saya sekali lagi garis besarkan di sini, jangan berkomentar atau ikut campur urusan ibu dan anak. Tetapi saya akan menjawab sekali berkaitan dengan apa tuh chatting yang beredar. Nah, ini kan ini sudah jadi bola liar ya. Saya manusia biasa juga. Saya kalau difitnah mengenai perkelahian A, B, C, saya tidak peduli. Tapi ini menyangkut masa depan anak. Dan saya tahu bahwa saya tidak seperti itu. Makanya biasanya saya kalau ada teman dekat, sis benar nggak sih ini berita? Masa sih? Saya bilang gitu. Ya saya nggak mau jawab. Ya saya tinggal screenshot aja, saya kasih. Memang itu saya sebarkan ke orang-orang yang penting untuk tahu mana berita yang sebenarnya. Bukan untuk netizen ya, saya tidak perlu pengakuan netizen. Tetapi itu akan saya berikan ke orang-orang, misalnya ke sahabat saya, ke keluarga saya. Saya manusia biasa juga. Saya juga nggak mau dibilang di pikiran orang itu saya memperburuk keadaan ibu dan anak. Kalian catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia, dihujat seluruh Indonesia, untung itu anak kuat mentalnya seperti ibunya. Jadi kalian suka, tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu pernah dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia-manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Ini akan terjadi, amit-amit cabang bayi ya, kalau ini terjadi di hidup kalian, itu bagaimana? Kalian suka nggak suka, saya tidak membela ya, saya tidak membela salah satu pihak. Saya menghimbau sebagai orang yang pernah dekat dengan keduanya, tolong masalah ibu dan anak ini janganlah ikut-ikutan membuli. Karena kalau kalian membela ibunya, anaknya akan dihujat. Membela anaknya, ibunya akan dihujat. End of the day mereka itu ibu dan anak. Jangan dikomporin, itu aja ya. Sementara itu terkait konfliknya dengan Nikita, Fitri sebelumnya memang tak mau berkomentar banyak mengenai berbagai rumor dan spekulasi yang beredar tentang hubungannya dengan Nikita Mirzani. Menyatakan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh berita-berita miring atau komentar pedas yang beredar, Fitri seolah ingin mengingatkan bahwa prinsip adalah membela yang benar dan menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang ia ambil. Fitri bahkan menyebutkan sebuah pesan yang selalu ia pegang dari Umi Pipik, seorang tokoh yang ia hormati, yang mengatakan bahwa hidup ini tidak bisa selalu dikendalikan oleh penilaian orang lain. Dan baginya, komentar buruk atau fitnah dari siapapun
tidak akan mempengaruhi jalan hidupnya. Saya nggak merasa ya, saya tidak merasa apapun berita-berita. Kalau kalian lupa ya, saya ingatkan kembali bahwa saya itu sudah sudah kuat mentalnya sejak saya ikut selalu membela orang-orang yang benar ya. Selama benar saya bela. Jadi kalau netizen ngomong A, B, C, D, saya nggak peduli lah. Saya cuma ingat pesan Umi Pipik nih, mana Umi Pipik, mudah-mudahan lihat. Dia cuma bilang ke saya, Teteh, kita itu tidak akan hisap oleh ucapan orang lain. Jadi itu yang menguatkan saya. Siapapun yang ingin memfitnah saya, siapapun yang ingin berkata buruk tentang saya, silahkan. Karena saya tidak akan diadili di akhirat nanti dengan ucapan mereka. Bermain sosmed itu tentu tahu resikonya. Nggak boleh juga kita, hanya gila dipuji-puji gitu ya. Atau sakit hati karena dihujat, ya jangan punya sosial media gitu. Saya kan selalu bilang nih, sosial media itu adalah rumah kita. Kalau misalnya merasa terganggu, ya di-blok. Gampang kok daripada mereka yang bikin, misalnya ya, bikin Instagram hanya untuk menghujat, itu berapa step kan? Harus bikin A, B, C. Kalau kita kan baca nggak suka, ya udah blok aja gitu. Nggak usah nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Semua semua keputusan dalam hidup ini ada risikonya. Saya nggak merasa dipojokkan. Kalau kalian kata-kata garis bawah iya, saya ingat sekali kata-kata tidak meladeni sampah itu keluarnya dari mulut saya pertama kali. Kalau kalian ini ingat, mana sih, benar nggak? Itu keluar dari saya saat saya mendampingi seseorang di Jakarta Selatan. Saya tidak akan merespon dan meladeni, mohon maaf ya, sampah-sampah yang berusaha mengganggu ketentraman hidup saya. Jadi kalau tetap sampai sekarang ada, ya udah, kan tadi saya bilang namanya ada sampah, ya sapu aja, nggak usah ditangkepi. Saya nggak mau nangkep. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.